Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaminah illa ila yamin nahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pesantren, di dalam kampus misalnya, tentu kita pasti akan mengenal apa yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang digunakan oleh umat Islam supaya ibadahnya itu benar dan tepat menurut agama. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama, man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaqah. Orang yang hanya alim fikih tetapi tidak ngerti tentang ilmu tasawuf, maka biasanya dia akan menjadi orang-orang fasik. Dan yang paling berbahaya lagi, lebih berbahaya daripada itu adalah man tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang mengerti ilmu tasawuf tetapi dia tidak mengerti tentang ilmu fikih, maka dia adalah orang-orang zindik. Dia akan berpotensi besar menjadi orang-orang zindik. Kita mengerti Islam itu ada 5. Di dalam rukun Islam yang 5 itu kita diwajibkan untuk mengerti secara tafsiliyah tentang apa yang ada di situ, mulai dari cara kita bertasyahud, cara kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita salat, cara kita zakat, puasa dan haji, semuanya itu diatur di dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan agama. Bahkan yang diwajibkan terhadap orang mukallaf itu adalah yang pertama kali adalah belajar ilmu fikih setelah ilmu tauhid. Jadi ilmu fikih ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mereview sebuah kitab namanya Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kitab ini merupakan kitab fikih yang sangat mudah dan sangat gampang untuk dipahami. Karena kitab ini merupakan sebuah kitab kontemporer yang ditulis oleh ulama Yaman. Beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau ini salah satu ulama Yaman yang berhasil menuliskan kitab Taqriratus Sadidah ini untuk orang awam. Jadi Taqriratus Sadidah ini memang disediakan bukan untuk para ulama ataupun untuk orang-orang intelektual, tetapi memang untuk orang awam yang ingin memahami betul tentang apa itu agama, apa itu tentang hukum fikih. Pembahasannya pun sangat ringan dan bahasanya pun tidak begitu ruwet. Beda halnya dengan ketika kita memahami tentang Fathul Mu'in atau tentang kitab Tuhfatul Tullab. Memang itu disediakan, Tuhfatul Tullab itu memang disediakan untuk orang-orang yang mencari ilmu yang masih pemula, tetapi itu bahasanya pun juga sangat sulit. Beda dengan ini. Kitab ini Taqriratus Sadidah ini juga mengutip dari kitab-kitab yang salaf seperti kitab Zubat dan kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab yang lain dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bagi santri wajib untuk mempunyai kitab ini. Kalau belum hatam, usahakan jangan berhenti mondok karena ini sangat penting. Masalah-masalah yang ada di masyarakat kebanyakan dikutip di dalam kitab ini. Ini pun juga tidak sulit untuk mencari terjemahannya karena ini sudah diterjemah oleh Santri Lirboyo yang kata pengantarnya itu langsung dari Kiai Haji Kafabihi Mahrus sebagai pengasuh di situ. Jadi untuk teman-teman selayaknya harus memiliki kitab Taqriratus Sadidah ini. Saya berikan beberapa hal kenapa fikih itu sangat penting. Bahkan sekarang ini kan, zaman sekarang ini banyak orang yang ahli pidato, ahli dalam berbicara, public speaking. Mereka sangat fasih, sangat bisa menguasai keadaan, menguasai panggung, tetapi banyak yang lemah di dalam ilmu fikih. Dan ini seperti yang disebutkan di dalam hadis, misalnya
sayati 'alan nasih zamanun, akan datang suatu zaman kasirun fuqahauhu kasirun khutabauhu qalilun fuqahauhu. Orang yang bisa berpidato itu banyak, tetapi yang ahli fikih itu sedikit. Karena orang yang terjamin itu, orang yang terjaga agamanya itu adalah orang yang benar-benar alim di dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih sebagai ilmu yang seperti lautan yang tidak bertepi itu dirangkum oleh Syekh Hasan bin Ahmad di sini di dalam Takdiratus Sadidah. Saya ambil juz satunya, dan cara beliau menerangkan hukum-hukum fikih dengan perinciannya itu sangatlah mudah. Kalau kita hanya ngerti nahwu, sorof, lalu kamus, kita bisa membaca kitab ini. Saking mudahnya pembahasan ini. Saya contohkan misalnya di sini ketika memberikan pembahasan tentang sholatul musafiri, bab yang menerangkan tentang hukum-hukum bagi orang yang sholat musafir, sholat di tengah perjalanan. Jadi ketika beliau menerangkan itu sangat rinci. Misalnya bahasanya pun juga menggunakan bahasa yang kontemporer. Ar-rukhasuh al-muta'alliqatu bis-safari tawili 82 km fa'aksaro. Jadi beliau ketika menerangkan tentang perjalanan yang panjang tidak pakai 16 farsah, tetapi langsung pakai 82 km atau lebih banyak. Dan pembahasannya pun langsung menggunakan 1, 2, 3, 4. Tidak pakai al-awwal wasani, enggak ada. Beliau langsung pakai pembahasannya. Yang pertama, qasrus shalah, al-jam'u baina sholataini, al-fitru fi ramadhanah idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Pembahasannya ini sangat ringan. Seperti yang saya katakan itu kan ada terjemahannya juga dari Lirboyo kalau kita ingin memahaminya lebih dalam. Jadi karena supaya apa? Supaya orang-orang yang ngerti tentang ilmu fikih itu ada untuk melengkapi kehidupan yang serba modern kali ini. Terutama sekarang banyak khutbah, banyak orang-orang yang ahli di dalam berpidato, tetapi kadang mereka tidak ngerti tentang ilmu agama. Sudah banyak contohnya, misalnya di salah satu stasiun TV mengatakan kalau seorang suami yang mempunyai istri muda baru melahirkan, lalu si suami itu mengecup puting payudara istrinya, lalu mengeluarkan air susu ibu, mengeluarkan ASI, maka itu katanya hukumnya haram. Dan ini sangat menyesatkan. Di dalam kitab apa itu saya cari nggak ketemu. Olehnya para teman-teman santri harus benar-benar memahami tentang fikih, ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum mulai dari makruh, batal, dan haram. Jadi ibadah kita itu diterima atau tidak tergantung dari fikihnya. Kalau fikihnya itu sudah benar, insya Allah ada kemungkinan untuk diterima. Tapi kalau fikihnya sudah salah, amiluhu mardudatun la tuqbalu. Katanya di Zubat itu amal perbuatannya sudah jelas-jelas tidak diterima, apapun itu alasannya. Atau karena apa? Karena di dalam memahami ilmu fikih itu merupakan dasar di dalam kita beragama. Jadi untuk teman-teman, usahakan bagi teman-teman santri yang sudah ahli ya, mempunyai kitab ini. Kitab ini sangat mudah. Misalnya tentang pembahasan tentang haid, di sini sudah diterangkan dengan sangat mendetail. Atau pembahasan tentang yang lainnya. Dan di sini ada kutipan-kutipan dan ikhtilaf-ikhtilaf serta beberapa masalah yang perlu dirinci itu diterangkan dalam kitab ini. Jadi kitab ini merupakan salah satu rahmat bagi kita. Kalau kita membuka majmu' misalnya, atau membuka kitab-kitab yang lain, kitab fikih, maka di sana pasti bahasanya itu cukup sulit, apalagi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu bahasanya minta ampun sulitnya. Sehingga
sehingga dalam i'anatul thalibin itu kadang yang di matannya itu tidak sama, sungguh jauh keterangan yang lebih dalamnya dalam kitab i'anatul thalibin. Jadi teman-teman semoga bisa memiliki kitab ini dan semoga kitab ini menjadi cahaya bagi siapapun serta dapat memfilter keadaan kita. Fikih itu sangat penting dan tanpa ilmu fikih kita ini masih terambang apakah amal kita diterima atau tidak. Semoga bermanfaat dan Taqiqatus Sadidah ini jangan lupa harus beli dan harus mempunyai bahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.